oleh adik-adik dari kelas 7. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita mengawalinya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dakwah singkat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Yang pertama, marilah kita dengarkan dari kelas 74. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, justru ujian akan berubah menjadi anugerah, dan inilah penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut, kekurangan, kelaparan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang berbahagia. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan balasannya. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua di sini. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah selanjutnya akan disampaikan oleh Shirley dari kelas 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ceria ini kita dapat berkumpul dalam makom yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beribadah kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Apa maksudnya ikhlas dalam beribadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata agar menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Teman-teman yang saya hormati, ayat tersebut menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyembahnya hanya kepadanya. Kedua, ibadah seseorang tidaklah ikhlas, artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya riya dan sum'ah. Keduanya dapat merusak amal ibadah. Ketiga, bukti ibadah kita yang ikhlas adalah menjalankan agama dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah selanjutnya akan disampaikan oleh Aiko dari kelas 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa umat manusia dari masa kejahiliahan menuju pengabdian Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk tetap menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, karena ilmulah yang akan membawakan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilma faridatul a'la kulli muslimin wa muslimah," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang Islam laki-laki dan perempuan. Dan dengan ilmu pula kita dapat menundukkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Kita dapat memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Quran Surah At-Tin ayat 5. Asfala safilin, dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang beriman pada surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu, karena ilmulah yang membawakan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulannya, marilah tetap menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Tanpa ilmu pula, kita tidak akan menjadi insan hamil. Unzur makila walatan zur makola. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa pembicaranya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hafizah dari kelas 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Selawat serta salam semoga tercurah ke baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan berceramah tentang sabar dan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabrin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, Allah juga menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar, sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabrin. Yang artinya,
Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam agama Islam ada 3 hakikat sabar yang perlu diketahui oleh umat Islam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Setiap umat muslim tentunya harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Berbagai hal yang menjadi rintangan untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah SWT. Begitu pula ikhlas dalam menjalankan ibadah karena Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Seseorang tentunya bisa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Justru, ia tidak sabar dalam menjalankan larangan Allah SWT. Seperti berjudi tetapi sholat, berpuasa dalam kata puasa. Oleh sebab itu, kesabaran juga dapat diimplementasikan untuk meninggalkan larangan atau kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar yang kali ini banyak dimaklumi oleh umat Islam. Dalam kesabaran dalam musibah, tentunya kita harus berikhtiar sembari mencari solusi dari masalah tersebut. Dan ikhlaslah jika Allah sudah berkehendak lain di luar kemampuan hambanya. Sekian ceramah dari saya, mohon dimaaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah latihan dakwah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat sebagai bahan renungan dan pelajaran. Hidung panjang gajah namanya, bambu muda namanya rebung. Sekian dulu latihan dakwahnya, lain waktu kita sambung. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.